Update kembali seputar budidaya melon yang ada di Umah Tani. Hari ini sudah memasuki sekitar 35 HST. Ya, alhamdulillah kondisi buah sudah mulai membesar. Kita cross check kembali. Nah, untuk perawatan di usia 35 ke atas itu kita sudah mulai pruning ya. Kita sudah mulai memilih bakal buah yang nanti akan kita coba besarkan. Dan ada beberapa juga tanaman yang memang ini patah ya ini. Karena kemarin beberapa hari kita tidak cek karena aktivitas ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang berbudidaya ya, untuk usia di perawatan 35 ke atas, 35 HST, itu buah sudah mulai membesar seperti ini ya. Bahkan ada yang lebih besar. Nah, biasanya setelah di satu tanaman kita sudah ada buah pilihan, itu kita akan coba pruning ya. Nah, ini buahnya aneh nih ya. Ini buahnya bulat jadinya. Nanti kita akan coba polinasi lagi. Kita akan coba pruning. Setelah di pruning, barulah adapun nanti di atasnya yang bakal buahnya sudah jadi kembali, itu kita biarkan ya. Nah, seperti ini karena bakal buahnya sudah kita pilih satu yang ini, jadi yang bagian atas kita biarkan sehingga menguning. Dan ada juga dari beberapa tanaman yang ada di sini itu belum jadi bakal buahnya ya. Karena kenapa? Mungkin karena telat polinasi, karena berbagai faktor lah ya. Nah, biasanya yang tidak kita polinasi atau telat atau apapun itu ya, itu buahnya akan menguning seperti yang tadi ya. Artinya bakal buahnya seperti ini. Maka dari itu, bagi teman-teman yang sedang berbudidaya, disarankan memang harus tepat waktu ya dalam polinasi. Khususnya kalau kami polinasi di sekitar di sekitar jam, mulai dari jam 6 sampai jam maksimal di jam 10 ya. Karena masa-masa penyerbukan itu paling penting ya. Contoh ini, dari satu tanaman mungkin belum ada bakal buah kalau ini ya. Oh, sudah ada yang jadi itu di bawah ya. Maka kalau yang sudah ada satu pilihan ya, walaupun di atasnya tidak jadi seperti ini ya, kita biarkan ya. Adapun yang dua-duanya jadi nah, bisa jadi dari hasil polinasi yang sudah kita coba itu tidak maksimal atau belum adanya serbuk sari, sehingga ketika kita sudah polinasi itu gagal. Nah, itu juga bisa terjadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau ini tandanya karena belum kita potong bagian batangnya ini, berarti tanda ini memang belum dipolinasi. Ketika belum dipolinasi, dia secara tidak langsung akan membusuk ya buahnya, karena tidak adanya serbuk sari seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tanaman sendiri ini masih berantakan ya, masih sedang kita sortir bagian mana yang akan kita pilih buahnya. Nah, ini juga ada 2 buah yang sudah mulai membesar seperti itu. Memang kendala dalam budidaya di dalam greenhouse itu ketika tidak ada polinator, itu kita agak sedikit kerepotan ya. Maka dari itu, karena kami tidak menambah tim ya untuk polinasi, nah itu kita juga kerepotan. Sedangkan jumlah tanaman yang ada di sini sekitar lebih dari 700 ya, kurang lebih hampir 700. Maka dari itu, ketika teman-teman sebisa mungkin bisa memasukkan polinator atau lebah atau apapun itu ya sebagai polinator ya, silahkan. Tapi jika tidak bisa, maka dimaksimalkan saat polinasinya gitu. Jadi jangan sampai nanti seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang tidak kita polinasi atau telat ya, sehingga nanti bakal buahnya menguning atau membusuk.
Tapi yang sudah dipolinasi, nah ini jadinya tuh seperti ini ya, jadinya seperti ini ya. Mudah-mudahan sih aman semua ya. Oh, ada yang sudah lebih besar lagi. Nah, ini masih ada dua pilihan, nanti akan kita coba sortir mana yang sekiranya akan menjadi bakal buah yang nanti akan dibesarkan. Nah, ini juga masih ada bakal buah yang dipolinasi. Jadi kalau misalnya kita telat, ini sudah memasuki akar atau batang yang ke cabang yang ke lebih dari 7. Nah, khawatir ini tidak serempak nantinya. Disarankan mulai dari 7 ya. Kalau jenis-jenis tertentu mungkin ada yang lebih dari 9 ya, tergantung nanti dari jenis-jenis tanaman, jenis-jenis melon yang kita tanam ya. Nah, ini juga bagi teman-teman yang sedang sama seperti ini ya, ketika kita telat dalam pelilitan, nah ini sempat patah ya, karena kita tidak langsung patahkan, tapi masih alhamdulillahnya masih tumbuh. Nah, ini ketika bagian atas ini terlalu terlalu merambat ke bawah, sehingga ini mengakibatkan putus atau potong di bagian sini ya. Nah, ini juga sama, harus kita lilitkan ke atas supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Tuh banyak sekali ya bakal buah yang tidak jadi. Ini ada yang kita sengaja dan ada juga beberapa yang sudah kita polinasi tapi tidak jadi ya, karena mungkin serbuk sarinya di saat itu belum sebanyak sekarang ya. Nah, ini juga terus kita kontrol. Nah, hari ini masih tentang perawatan, kita masih pruning, sebagian ada yang sudah di pruning, sebagian ada yang masih harus dipolinasi ya. Nah, seperti ini ya. Ini tandanya sudah kita polinasi. Nah, karena mungkin saat polinasi kemarin waktunya sudah kesiangan, atau memang serbuk sarinya juga kurang maksimal ya, atau ya karena kita juga ada beberapa yang diperbantukan di sini ya, mungkin cara atau tata caranya kurang sesuai sehingga membuat seperti ini ya, bakal buahnya itu tidak jadi. Nah, pohon ini belum ada bakal buah nih, mudah-mudahan nanti yang di atas juga jadi ya. Wah, ini kemungkinan buah atas ini ya, karena memang ada beberapa tanaman yang tidak jadi seperti ini tuh, banyak ya, tapi di bawah sudah ada cadangannya. Nah, jadi ini untuk mengantisipasi saja, khawatir nanti ketika kita tidak dipolinasi semua, buah bawah tidak maksimal, itu kita bisa manfaatkan buah yang paling atas ya. Yang penting endingnya adalah satu pohon itu kita coba dimaksimalkan minimal satu saja ya. Nah, untuk yang Machida yang depan memang ini telat ya, dan ini terkena hama. Jadi yang bagian sebelah sini tidak maksimal, tapi yang di sana alhamdulillah ada beberapa yang sudah jadi ya. Nah, itu seputaran yang kita coba rawat. Ketika buah juga sudah mulai membesar, ini harus segera kita gantungkan buahnya, karena beban dari si buah juga sudah semakin berat, dan daun ataupun perakaran dan pohonnya juga sudah semakin berat, sehingga dikhawatirkan bisa merusak tanaman nantinya. Nah, seperti ini harus segera kita gantung buah ya. Ini sebagian sudah kita gantungkan buah, mudah-mudahan sih bisa sesuai ya. Dan pastinya kondisi nutrisi ya yang paling penting, karena ini masa-masa pembuahan, kita harus segera cek, cross check, khawatir buahnya tidak maksimal. Dan biasanya ya kebetulan hampir 2 hari ini nutrisinya juga kita hampir 3 hari atau 4 hari ya, kemarin nutrisinya sangat rendah. Ini juga mengkhawatirkan, mudah-mudahan sih masih aman lah ya. Kita masih terus tambahkan nutrisi, karena memang kemarin ada beberapa kendala, jadi kita masih terus
tambahkan nutrisinya per hari ini ya. Kalau secara pertumbuhan tanaman semua sih terlihat dalam kondisi sehat ya. Tapi yang paling penting adalah kondisi buah ya. Kondisi buah ini memang tidak merata ya. Ada yang sudah besar lebih dulu, ada yang juga telat ya, ada juga buahnya yang tidak maksimal nih seperti ini. Ada saja ya. Dari sekian banyaknya yang kita tanam, ada saja bentuknya yang bermasalah. Nah, ini akan kita coba arahkan, paling kita alternatifkan, kita jadikan buahnya itu di atas. Nah, ini masih ada ya bakal buahnya, besok mungkin akan kita coba polinasi. Kalau ini masih ada. Nah, sebagian juga ada yang memang seperti ini. Baru usia mungkin sekitar 20 atau 15 HST ya. Karena ini beda. Sengaja karena memang menghindari ini ya, terlalu banyak yang kita polinasi. Takut waktunya nggak keburu, maka kita coba alternatifkan bagi beberapa baris untuk kita tidak rentan waktunya, kita pisahkan seperti itu. Ya pokoknya banyak sekali lah yang harus kita perhatikan, dan persiapan juga sudah kita siapkan ya, mulai dari pruning untuk gantung buah. Ini sudah mulai sibuk ya, apalagi ini sudah masuk ke bulan Ramadan. Pastinya tenaga dan kondisi juga mulai melemah ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang sedang kita progreskan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi yang khususnya yang sedang budidaya ya. Kebetulan yang kita sedang tanam kali ini adalah medianya hidroponik ya. Memang kalau dari segi air itu lebih hemat, tapi dari segi nutrisi mungkin agak sedikit lebih biaya besar ya. Karena kalau misalkan nutrisi AB mix mungkin harus stabil nutrisinya dan harus selalu ada, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih buat seluruh teman-teman yang selalu setia menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Ummah Tani Agriculture. Mudah-mudahan kita bisa terus semangat berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin order bisa WhatsApp ke nomor 0813 883 4554 atau ikuti sosial media kami. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.